Hai, selamat datang di vlog saya. Ini merupakan vlog perdana saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Renier. Saya biasanya disapa Ibu Lia. Saya mengajar pada SMP Negeri 3 Tual. Pada SMP 3, saya mengajar sebagai guru IPA dan saya mengajar di kelas 7. Saat ini di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sedang dihebohkan dengan pandemi corona. Nah, kita sebagai guru juga harus kreatif dan memikirkan alternatif yang lain yang dapat kita berikan bagi siswa untuk bagaimana caranya mereka bisa tetap belajar walaupun mereka di rumah. Dan belajarnya pun harus tetap dengan menyenangkan dan disesuaikan dengan keinginan mereka. Jadi kesannya mereka belajar tidak terpaksa. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang telah kita pelajari sebelum pandemi corona ini berlangsung, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, kalau kita ingin tahu persis tentang pencemaran lingkungan ini, ada 4 hal yang harus kita pelajari supaya kita bisa tuntas tentang belajar tentang ini. Yang paling pertama adalah pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Yang keempat adalah dampak dari pencemaran lingkungan. Dan yang paling terakhir adalah kita harus mengetahui bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian pencemaran lingkungan. Nah, pengertian pencemaran lingkungan ini sendiri sudah didefinisikan oleh berbagai macam ahli, namun yang akan Ibu angkat untuk kita pelajari bersama pada kesempatan ini adalah pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yaitu pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya zat, makhluk hidup, atau energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, ataukah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu pengertian pencemaran lingkungan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, macam-macam pencemaran lingkungan ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pencemaran tanah, yang kedua adalah pencemaran air, yang ketiga adalah pencemaran suara, yang keempat adalah pencemaran udara. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Di sini saya sudah memilah ke dalam 3 sumber utama. Yang paling pertama adalah kegiatan industri, yang kedua adalah kegiatan pertanian, dan yang ketiga adalah kegiatan rumah tangga. Jadi ketiga sumber ini yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Oke, dan yang paling terakhir adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali dampak, namun secara umum itu ada kurang lebih 5. Yang pertama itu menyebabkan tanah menjadi tercemar, kemudian perairan menjadi tercemar, udara menjadi tercemar, kerusakan hutan, kerusakan pesisir dan laut, dan daratan menjadi tercemar. Bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan? Nah, sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilakukan, namun yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan ini hanyalah hal-hal praktis dan sederhana yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, mulailah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila melihat orang lain membuang sampah tidak pada tempatnya, langsung menegur. Karena kita tahu bahwa sampah plastik itu membutuhkan waktu beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun baru dapat terurai. Nah, hal ini, sampah plastik ini kalau terus ada di lingkungan akan mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah jika melihat orang membakar sampah di lingkungan sekitar rumah, harus langsung menegur karena sebenarnya itu kebiasaan yang salah. Hal itu yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Nah, sangat disayangkan sekali kita di Kota Tual dan Maluku Tenggara ini sudah ada tempat pembuangan sampah namun belum dikelola dengan baik. Namun sayang sekali belum ada IPAL. Perhatian pemerintah dalam pengolahan sampah saya pikir sudah sangat baik, namun kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi. Tong-tong sampah di pinggir-pinggir jalan harus lebih diperbanyak lagi, dan semoga kedepannya kita sebagai generasi penerus terus-menerus menyadarkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya.
Nah, yang berikut adalah jika kita melihat orang merokok di tempat yang tertutup, harus langsung menegur, karena itu sebenarnya dapat menyebabkan pencemaran udara di tempat di mana kita ada pada saat itu atau orang itu ada. Dan itu kebiasaan yang salah, dan hal itu kalau terus menerus dibiasakan maka akan mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat membantu menyelamatkan bumi, membantu mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara mulai dari sekarang kita satu orang menanam satu pohon supaya kedepannya lingkungan kita makin lebih baik. Nah, selanjutnya untuk membahas materi ini lebih lanjut, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat tugas di rumah yang akan dikumpulkan nanti via WA. Jadi masing-masing akan membuat makalah. Jadi yang abjad A sampai F itu nanti tugasnya membuat tentang pencemaran tanah. Yang kemudian abjad G sampai L itu nanti membuat tentang pencemaran air. Kemudian abjad M sampai R itu nanti membuat tentang pencemaran udara. Kemudian abjad S sampai Z itu nanti membuat tentang pencemaran. Demikian proses belajar kita hari ini. Jangan lupa, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Selamat sore.